Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Di pagi hari ini, blogger Borneo ingin memperlihatkan mengenai aplikasi ya, aplikasi untuk masjid. Nah, jadi selama ini memang blogger Borneo itu berusaha untuk mencari aplikasi yang memang diperuntukkan untuk mencatat ya, untuk mencatat pendapatan, pengeluaran masjid ya. Jadi ya kita lihatlah langsung ya. Nah, hebatnya lagi aplikasi ini gratis ya dan sangat simpel untuk digunakan. Satu hal lagi, aplikasi ini ternyata terkoneksi. Terkoneksi dalam artian menjadi satu bagian dengan websitenya ya. Jadi bisa diakses ya berdasarkan nama subdomain yang udah dipilih atau udah ditentukan. Oke, sekarang langsung saja ya masuk browser ya, ketikkan masjidku.net. Nah, masjidku.net. Oke, enter. Nah, ini dia tampilannya ya. Gimana warna hijaunya ya, soft ya, tampak adem ya, sesuai dengan kondisi ketika kita berada di dalam masjid adem ya. Nah, ini kalau diperhatikan ini merupakan foundernya yaitu Mas Taufik Ahmad ya. Jadi blogger Borneo juga udah berkomunikasi dengan beliau kemarin ketika pertama kali menemukan website ini. Nah, ini Mas Yudi Gunardi ini adalah co-foundernya ya. Jadi ini beliau mereka berdua ini sebenarnya aktivitasnya adalah eh, based on project juga. Ya. Jadi bikin aplikasi Android dan webs dan apps ya. Jadi di sini merupakan salah satu proyek sosial yang dibuat oleh mereka. Kalau kita perhatikan, ini yang dimaksud dengan masjidku ini apa, yaitu sistem informasi manajemen dan keuangan masjid. Ya, ini ada beberapa fitur, yaitu pertama manajemen struktur data pengurus atau tamir masjid. Yang kedua adalah manajemen data jemaah masjid. Yang ketiga manajemen keuangan atau kas masjid. Yang keempat adalah manajemen nikop, perhitungan zakat. Dan yang kelima adalah manajemen inventaris data kegiatan dan lainnya. Nah, ini ada icon available on the App Store dan get it on Google Play. Cuman sepertinya masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi harap dimaklumilah saja ya, karena ini merupakan proyek sosial dari tim mereka berdua ya. Ya, jadi ini beberapa fitur juga masih terus dikembangkan. Oke, kalau misal ingin menggunakan atau ingin apa mencoba untuk dapat menggunakan sistem informasi masjidku ini ya, sekaligus dengan aplikasi pencatatan keuangannya, bisa langsung di sini ada menu daftar ke masjid. Tinggal diklik aja, tuliskan nama depan, nama belakang, habis itu nama masjid, email, password, ketik ulang, di kelamin, habis itu daftar. Cukup simpel ya. Jadi kemarin Bogor Bener udah menanyakan ke Mas Taufik ya, sampai saat ini udah berapa masjid yang menggunakan, alhamdulillah ternyata udah mencapai ribuan ya, tepatnya kemarin kalau nggak salah tuh 1.209 masjid di seluruh Indonesia telah menggunakan sistem informasi ini. Nah, karena blogger Borneo udah membuat, jadi sekarang kita langsung aja login ya. Kalau mau lihat tampilan dashboardnya seperti apa, oke, di sini udah masjidku, email, password, nah sip, masuk. Nah, ini dia gimana tampilannya ya. Cukup sederhana bukan? Perhatikan di sebelah kiri itu ada menu ya. Dashboard, ini profil masjid ya. Kalau misalnya mau diubah ya. Ini data yang udah dibuat, yang udah tersimpan. Ini update datanya ya. Upload logo, habis itu foto masjid ya. Nama masjid silakan diubah. Alamat, koordinat ya. Longitude ya. Ini kotanya di mana, provinsi, kode pos, negara, telepon, email, ya, alamat Facebook, luas tanah, status tanah, tahun berdiri, legalitas. Nah, ini web URL ya. Jadi di sini kita diberikan apa? Subdomain ya, subdomain bebas ya selama masih belum digunakan dengan nama subdomain.masjidku.net ya.
Karena ini sifatnya sosial dan terintegrasi, maka dari Mas Taufik bilang untuk saat ini belum bisa, ya, masih belum bisa di direct atau menggunakan TLD atau domain sendiri ya. Misalnya mau rubah misalnya masjid hulafahur.com, tapi dia menggunakan sistem manajemen ini itu masih belum bisa. Oke. Nah, kalau di sebelah kiri ini untuk keuangan nanti akan blogger boleh bahas lebih lanjut di belakang ya. Habis yang kedua kita takmir masjid ya. Di sini bisa dilihat ya. Ini tambah takmir kan, nama, email ya. Oke, ini bisa kirim email ya. Nah, ini bisa dilihat tambah jabatan ya. Bisa dilihat ini ada jabatan yang udah dibuat secara default, penasehat ketua, sekretaris bendara, bidang idoroh, bidang imarah, bidang riayah. Nah, ini bisa dibuat ya. Oke, ini mau pakai induk ya. Jadi berdasarkan struktur organisasi dari masjid itu sendiri. Ditambah takmir ya, bisa ditulis. Nah, ini data jamaah ya. Data jamaah ini bisa ditambah ya. Bisa juga nanti mengisi sendiri melalui halaman website tampilan depannya itu nanti akan benar-benar perlihatkan. Nah, ini inventaris ya, ini berupa aset-aset ya, kayak item masuk, item keluar, ini tambah item ya. Ini unggah file foto. Nah, ini misal ada inventaris, misal kayak sound speaker, kayak mic ya, atau apa koleksi Al-Qur'an ya bisa ditulis di sini dimasukin ya. Nama inventaris, deskripsi, unit satuan sama harganya. Ini kalau ada fotonya ya. Oke, ini kegiatan. Nah, ini seperti agenda ya, bisa dibuat tambah kegiatannya apa ya, tanggal berapa, lokasi ya. Ini bisa dibikin, habis itu pesan. Nah, ini kayak inbox ya, inbox pribadi atau internal ya. Jadi ini di dalam dashboardnya. Ini tiket support ya. Ini kalau misalnya mau ngirim tiket ke Mas Taufik ya. Ini help and frequent ask question ya. Jadi seperti ini. Oke, itu gambaran sederhananya. Nah, sekarang kalau mau dilihat ke menu keuangannya di sini, nah ini dia. Simple ya, simple tapi cukup ya cukup apa ya kalau menurut blogger Borneo yang punya background accounting, istilahnya ya untuk masjid itu sebenarnya pencatatannya cukup sederhana sih ya. Paling kas masuknya dari mana, misalnya dari zakat, dari infak, dari sedekah misalnya ya. Nah, pengeluaran untuk apa? Untuk operasional ya, untuk takmir, untuk pengelola masjid, untuk membeli ATK, untuk membeli perlengkapan ya, masjid atau peralatan ya, untuk biaya listrik. Nah, itu kan seperti itu bahasa pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh masjid setiap bulannya. Nah, ini buku kas ya, bisa dilihat ini kalau misalnya masjid itu memiliki kas secara tunai ya cash on hand atau ada memiliki rekening bank ya. Nah, di sini bisa dilihat ini blogger Bone udah coba ya, udah coba beberapa ya tesnya. Ini sini kan, ini dia saldo ya, penambahan saldo di sini infak Jumat, gaji minggu pertama pengelola masjid. Ini asumsi ya, blogger boleh buatkan contohnya. Nah, ini kas bank masjid ya, ini bisa dibuat juga ya. Jadi kalau misalnya dari kas on hand, kalau misalnya masih ada apa istilahnya rekeningnya atau saldonya terlalu dianggap terlalu banyak, terlalu besar ya ditransfer ke rekening banknya ya biar lebih aman. Oke, ini laporan dan lengkap dengan grafik ya. Bisa dilihat di sini eh, laporan tahunan, total pemasukan, total pengeluaran ya. Ini grafiknya dan grafik ini juga akan muncul nanti di tampilan websitenya. Ini kategori, ini tadi yang baru bilang kalau untuk pemasukan itu dibagi menjadi zakat, infak, sedekah, sedangkan untuk pengeluaran itu menjadi satu rekening operasional. Bisa dibuat menjadi beberapa kategori lagi, misalnya dikhususkan untuk ATK khusus, misal atau untuk gaji dan apa gaji dan upah misalnya kalau tersendiri. Tapi kalau memang transaksinya tidak terlalu banyak ya dibuatkan aja satu perkiraan yang dinamakan operasional. Oke, nah ini udah, kita udah semua ya ini tampilannya cara sederhana, cukup simple. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana tampilan websitenya. Di sini bloggerborneo.masjidku. Nah ini dia udah. Oke, nah ini dia ya di sini tampilannya ya. Itulah seperti yang tadi blogger Borneo bilang bahwa sebenarnya ini cukup apa ya simple gitu, tapi ya oke, keren gitu kan. Nah, di sini tadi data informasi mengenai
Nah, masjid tersebut ini profil singkatnya ya. Habis itu ini takmir masjid, dia akan muncul sini. Nanti kalau misalnya ada ditambah lagi, dia akan nambah di sebelahnya, dan terus muncul. Nah, ini informasi keuangan yang tadi blogger Borneo yang tadi blogger Borneo sampaikan ya. Di sini tercatat semua, selalu awal, total pemasukan, total pengeluaran, selalu akhir ya di sini bulanannya. Nah, ini langsung bisa dilihat ya. Jadi ini cukup transparan sebenarnya. Jadi para jemaah atau siapapun ini laporan keuangan masjidnya terbuka. Nah, ini tahunan ya, ini custom bisa dilihat, ini summary. Oke. Nah, ini data jemaah satu ya. Ini yang seperti tadi Boger Borneo bilang. Nah, ini kalau misalnya Anda merasa merupakan jamaah masjid ini, silakan daftar. Klik aja di sini daftar, nama lengkap, nomor telepon, email, kirim aja submit. Nanti dia akan langsung masuk ke dashboardnya masjidku ya. Sini nanti akan bertambah menjadi dua. Sebagai contoh, misalnya sini Boger Borneo tambahkan Juan Hafiz misalnya. Anugerah nomor telepon misalnya 0561 777777. Emailnya Najwan Hafiz. Contoh ya, ini contoh. Oke, salah. Ini contohnya. Oke, submit. Nah, di sini muncul di mana? Sekarang lihat di sini di data jemaah. Nah, ini dia muncul ya. Sini. Oke, kalau mau lebih lengkapnya, nomor kakak, nomor KTP, jenis pekerjaan ini tinggal diedit aja, dilengkapin ya, nama kartu keluarga, nah, nomor KTP, nama panggilan, alamat, lingkungan ya, nama kelurahan, ini statusnya ya. Nah, ini ketahuan apa yatim atau apa. Jadi di sini kita bisa tahu gitu, Bang. Kalau misalnya ketika zakat atau misal zakat kita mau tahu nih siapa kan ya, tentu saja yang menjadi prioritas adalah jamaah dari masjid kita sendiri ya. Jadi dengan adanya ini semua data jemaah kita terdata gitu ya, terdata semua. Kita bisa lihat berapa jumlah jemaah yang dimiliki oleh masjid kita. Nah, ini kalau kita refresh, jadi dua kan. Nah, ini anggota rame sama, buku kasnya ada dua, ya ini selalu kas. Oke, ini artikel update ya. Ini juga ada untuk postingan artikel ini blogger Borneo coba-coba ngetes sambil satu postingan. Dia adanya di di dashboard. Oke, sebentar. Ini di profil seperti ini. Nah, ini dia artikel. Ini bisa. Ini tadi benar-benar udah coba bikin satu ya. Nah, ini seperti blog ya, normal seperti blog biasa, gambarnya udah disimpan ya. Ini untuk halaman tersendiri ya. Di sini misalnya kayak artikel, Hasanah, ada halaman, nah, misalnya ada profil. Sebenarnya di sini ada juga sih. Nah, ini cuman dari tampilan di depannya ini langsung muncul di sini. Nah, maksudnya kalau misalnya ingin membuat halaman sendiri, kayak misalnya struktur organisasi atau apapun itu yang sejenisnya, nah, ini bisa dibuat di sini. Oke, judul. Nah, ini artikel. Nah, itu dia. Nah, munculnya di sini. Dan ini tinggal buka aja kalau mau dibaca ya. Nah, ini kerennya. Oke, ini seperti ini. Ya, sepertinya ini udah cukup oke lah ya, udah cukup lengkap. Wah, jadi istilahnya setelah kemarin juga Bogor Borneo menghubungi Mas Taufik, ya Bogor Borneo menawarkan juga bagaimana kalau misalnya Bogor Borneo bantu ya, bantu untuk mensosialisasikan aplikasi keuangan ini, sistem apa nih, sistem informasi, sistem manajemen keuangan masjid ya. Ya bagaimana kira banyak masjid yang membutuhkannya. Karena yang penting adalah transparansi dan penggunaan dana yang yang dititipkan ya, bahasa tanda kutip yang dititipkan oleh jemaah atau umat. Nah, di sini sebenarnya masih ada satu, oke, donasi. Nah, cuman ini masih dalam proses pengembangan ya. Nanti di sini insya Allah ke depannya para jemaah atau masyarakat tuh bisa langsung melakukan donasi melalui tampilan website ini ya. Jadi nanti akan juga didukung oleh beberapa metode pembayaran modern seperti transfer bank, OVO, e-money dan lain-lain sehingga akan tercatat otomatis. Nah, ini juga ada WA-nya ya langsung ini tinggal dikirim ya bisa. Oke, sepertinya cukup sampai di sini ya penyampaian Bogor Bonel mengenai sistem manajemen keuangan masjid dari masjidku.net dan untuk Mas Taufik ya Mas Taufik
salut ya, salut dalam artian ya berbuat kebaikan ya dengan berbagi apa ya istilahnya keahlian ya. Jadi di satu sisi beraktivitas mencari profit, mencari bisnis ya, mencari penghasilan, tapi di sisi sisi juga dengan keahliannya membuat sebuah aplikasi atau sebuah proyek sosial dalam bentuk sistem informasi keuangan masjid yang ini gratis dan bisa digunakan oleh siapa aja. Tampilan cukup sederhana dan informatif ya. Oke, demikian video singkat dari Blogger Borneo. Jangan lupa klik like and subscribe channel Blogger Borneo Network ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.